Breaking news Kompas TV langsung dari Gedung Bundar Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penyerahan laporan capaian 4 juta hektar hasil pengembalian hutan yang ditertibkan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan, di mana pada tahap kelima ini total luas-luasan yang dilaporkan oleh Satgas PKH adalah 896.969 hektar dengan uang yang dikembalikan kepada negara senilai 6 triliun 600 miliar lebih, dengan rincian penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH sebesar 2 triliun 344 miliar lebih, dan juga penyerahan uang hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung sebesar 4 triliun 280 miliar lebih. Dan saudara, sejak dibentuk oleh Presiden lewat Peraturan Presiden pada tanggal 21 Januari 2025, dalam kurun waktu 10 bulan terakhir, Satgas PKH telah menorehkan sejumlah capaian, diantaranya adalah menguasai kembali lahan perkebunan seluas 4 juta hektar dan juga menyerahkan lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali kepada kementerian terkait senilai ataupun seluas 2.482 hektar lebih, dan juga penyerahan 1.708.000 hektar lebih kepada perkebunan milik negara PT Agrinas Palma Nusantara untuk dikelola, dan juga 688.427 hektar kawasan hutan untuk konservasi, sementara 81.793 hektar yang merupakan lahan kawasan Taman Nasional Teso Nilo di Riau. Sementara itu, saudara, Satgas PKH telah mendaftarkan 1.465 keluarga untuk direlokasi dari bencana banjir Sumatera. Mereka berasal dari 7 desa terdampak bencana. Dalam rekomendasinya, Kejagung menyebut banjir Sumatera sebagai akibat alih fungsi lahan yang masif. Untuk melakukan relokasi penduduk sebagai berikut. Telah dilakukan pendataan penduduk dan sarana prasarana yang ada di dalamnya. Terdapat 7 pemukiman masyarakat yang termasuk dalam 7 desa dengan jumlah penduduk 5.733 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 22.183 orang dan jumlah rumah sebanyak 573 bangunan. Sarana pendidikan 12 sekolah. Jumlah rumah ibadah sebanyak 52. Fasilitas kesehatan 12. Selanjutnya, jumlah kepala keluarga KK yang telah didaftarkan untuk mengikuti program relokasi sebanyak 1.465 orang. 65 KK. 3. Telah menyiapkan lahan hasil penguasaan kembali seluas 8.077 hektar untuk merelokasi penduduk kawasan TNT. 4. Telah melakukan relokasi penduduk tahap 1 pada tanggal 20 Desember 2025 terhadap 227 KK dari lahan perkebunan sawit seluas 6.330,78 hektar. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, perlu kami sampaikan keterkaitan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut. Adapun berdasarkan hasil klarifikasi Satgas PKH dan hasil analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB, diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim, dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan.
Hotin DCL beda dengan